Inflasi permintaan terjadi akibat adanya permintaan total yang berlebihan, di mana biasanya dipicu oleh membanjir likuiditas di pasar sehingga terjadi permintaan yang tinggi dan memicu perubahan pada tingkat harga. Bertambahnya volume alat tukar atau likuiditas yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa mengakibatkan bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi tersebut. Dan yang satunya ada ketidaklancaran aliran distribusi ini atau berkurangnya produksi yang tersedia dari rata-rata permintaan normal dapat memicu kenaikan harga sesuai dengan berlakuannya hukum permintaan penawaran, atau juga karena terbentuknya posisi nilai keekonomian yang baru terhadap produksi tersebut. Yang kedua, begitu juga hal yang saya dapatkan pada distribusi, di mana dalam hal ini faktor instruksi memainkan perasaan yang sangat penting. Meningkatkannya produksi dapat disebabkan dalam hal-hal tersebut kenaikan harga, misalnya barang baku, dan kenaikan upah atau gaji. Misalnya kenaikan gaji PNS akan mengakibatkan usaha-usaha swasta naikkan harga barang-barang, kayak gitu contoh ya. Dalam pengelolaan dalam penggolongan tersebut, di sini saya akan menjelaskan tentang penggolongan berdasarkan asalnya. Inflasi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi berasal dari dalam negeri misalnya akibat terjadi defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang berakibat harga barang makanan menjadi mahal. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi sebagai akibat naiknya harga barang impor. Hal ini bisa terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri di luar negeri itu tinggi, atau kenaikannya tarifnya itu mahal, kayak gitu. Inflasi juga dapat dibagikan berdasarkan besarnya cakupan pengaruh terhadap harga. Itu pasti berdasarkan keparahannya. Inflasi juga dapat dibedakan dari 4 hal. 1. Inflasi ringan. 2. Sedang. 3. Berat. 4. Hiperinflasi itu lebih dari 100% per tahun. Saya akan menjelaskan tentang pengukuran inflasi. Inflasi diukur dengan menghitung perubahan tingkat persentase perubahan sebuah indeks harga. Indeks harga tersebut diantaranya: 1. Indeks harga konsumen.
Dan 2. Indeks biaya hidup. 3. Indeks harga produsen. Dan 4. Indeks harga komoditas. Dan 4. Indeks harga barang-barang moral. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak-dampaknya. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif, itu pasti. Di dalam suatu perdagangan itu ada sisi negatif dan sisi positifnya. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif itu tergantung parah atau tidaknya inflasi. Apabila inflasi tersebut ringan, justru mempunyai pengaruh yang positif dalam harga, dapat mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Sebaiknya dalam masa inflasi yang parah, yaitu pada saat terjadi inflasi tak terkendali atau yang disebut hiperinflasi, keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian merasa lesu. Orang menjadi tidak bersemangat bekerja dan menabung, mengadakan investasi atau produk yang lain, karena meningkat dengan cepat dan malas lah katanya. Para penerima pendapatan tetap seperti pegawai negeri, karyawan swasta, serta kaum buruh juga akan kewalahan menanggung dan mengimbangi harga, sehingga hidup menjadi semakin merosot dan tidak stabil, kayak gitu. Bagi kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap, inflasi saat menderita kita ambil contoh seorang pensiunan pegawai negeri tahun 2018 lah ya. Uang pensiunnya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun pada tahun 2020 atau daya beli uangnya mungkin hanya tinggal setengah. Artinya uang pensiunnya tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebaliknya, orang yang mengandalkan pendapatan berdasarkan keuntungan, seperti misalnya pengusaha, tidak dirugikan dengan adanya inflasi. Begitu juga halnya dengan pegawai yang bekerja di perusahaan dengan gaji mengikuti tingkat inflasi. Inflasi juga disebabkan oleh enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas bunga, nilai uang tetap saja menurun bila orang enggan menabung. Dunia usaha dan investasi akan sulit berkembangnya, karena untuk berkembang dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat.
bagi produsen, ya sini pakai produsen. Inflasi dapat menguntungkan bila pendapatan yang diperoleh lebih tinggi daripada kenaikan biaya produksi. Bila hal ini terjadi, produsen akan menyebabkan kenaikan biaya produksi hingga produksi akhirnya akan menurun dan merugi. Maka produsen enggan untuk meneruskan produksinya. Produsen bisa menghentikan produksinya untuk sementara waktu, bahkan bila tidak sanggup mengikuti laju inflasi, usaha produsen tersebut mungkin akan bangkrut dan anjlok dan tidak usaha lagi. Enggak gitu. Secara umum, inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi di suatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman moral yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit negara pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan kesejahteraan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dari kelas Agribisnis A. Saya akan menerangkan tentang inflasi. Nah, saya di sini akan menerangkan inflasi dari tugas ekonomi makro. Inflasi adalah peningkatan harga-harga secara umum dan terus-menerus. Harga dari suatu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas pada barang tersebut. Inflasi berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, banyak faktor, kayak dikonsumsi, likuiditas, dan banyak lainnya. Selain itu, ketidakstabilan ekonomi dan tingkat penjualannya juga menimbulkan inflasi. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Inflasi proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi merupakan indikator untuk melibatkan tinggi perubahan, dan dianggap tinggi belum tentu dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling mempengaruhi. Inflasi juga digunakan untuk pengertian peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Ya, saya akan menerangkan penyebabnya di inflasi tersebut. Secara umum, inflasi disebabkan oleh kenaikan indeks harga konsumen. Tidak hanya itu, inflasi juga dipengaruhi oleh harga barang pokok naik, adanya tarikan permintaan atau kelebihan likuiditas atau uang, alat tukar,
serta desakan. Untuk sebab yang pertama, lebih dipengaruhi dari peran negara dalam kebijakan monitoring dalam menyebabkan